Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Duduklah sejenak, tenangkan hatimu, karena ada sebuah kisah yang akan saya bagikan kepadamu hari ini, sebuah kisah nyata yang telah lama tersembunyi di balik lembaran sejarah yang jarang disentuh. Ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan sebuah cermin untuk memahami diri kita, kondisi dunia saat ini, dan jalan menuju cahaya yang sejati. Kita akan menyelami bersama 600 tahun kegelapan, kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan. Sebuah periode yang seringkali hanya kita dengar sekilas, namun menyimpan hikmah yang begitu mendalam, sebuah periode di mana manusia seolah tersesat dalam labirin tanpa kompas, sebuah zaman yang akan membuat kita bertanya, apakah kita benar-benar telah belajar dari sejarah ini? Saya ingin mengajak Anda untuk memahami sebuah kebenaran fundamental, bahwa apa yang terjadi di masa lalu bukanlah sekadar catatan usang, melainkan cetak biru takdir yang terus berulang dalam pola-pola kehidupan kita. Kisah tentang 600 tahun kegelapan ini bukanlah dongeng, melainkan sebuah realitas pahit yang meliputi Jazirah Arab dan sekitarnya, sebuah era ketika kemanusiaan mencapai titik nadir, ketika nilai-nilai luhur diinjak-injak, dan ketika keputusasaan merajalela. Namun, di tengah semua itu, ada benih-benih harapan yang tersembunyi, tanda-tanda kebangkitan yang menunggu waktu untuk mekar. Pernahkah Anda bertanya mengapa periode ini begitu penting bagi nasib kita hari ini? Mengapa memahami kegelapan masa lalu adalah kunci untuk menerangi masa depan kita sendiri? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan membuka mata Anda terhadap realitas yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Anda bayangkan. Sebuah realitas yang menghubungkan setiap helaan napas kita dengan kehendak ilahi. Saya bukanlah seorang sejarawan biasa yang hanya menyampaikan fakta-fakta kering, melainkan seorang hamba Allah yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merenungi setiap ayatnya, menelusuri setiap jejak para nabi dan orang-orang saleh, memahami pola-pola ilahi dalam sejarah. Saya telah menelaah kitab-kitab kuno, membaca sirah nabawiyah dari berbagai perspektif, dan merenungkan hikmah yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda hari ini bukanlah sekadar informasi, melainkan sebuah cahaya yang saya harap dapat menerangi jalan Anda, sebuah pemahaman mendalam yang jarang diungkapkan dalam ceramah-ceramah umum. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual dan intelektual ke masa lalu yang akan menguraikan benang kusut dalam pemahaman Anda tentang mengapa dunia ini seperti yang kita lihat sekarang. Saya berjanji, pada akhir pembahasan ini, Anda akan memiliki perspektif baru tentang kekuasaan Allah, tentang pentingnya petunjuknya, dan tentang bagaimana Anda sendiri dapat menjadi bagian dari solusi untuk kegelapan apapun yang mungkin Anda rasakan dalam hidup Anda. Ini adalah janji seorang mentor yang peduli, yang ingin melihat Anda bangkit dari setiap kesulitan, yang ingin membimbing Anda menemukan kedamaian dan tujuan hidup sejati. Percayalah, pengetahuan ini adalah permata yang akan mengubah cara Anda melihat dunia, bahkan cara Anda melihat diri Anda sendiri. Bayangkan sejenak, sebuah masyarakat yang hidup tanpa harapan, tanpa arah yang jelas. Sebuah zaman di mana keadilan adalah barang mewah yang hanya dimiliki oleh segelintir orang berkuasa, di mana kekuatan fisik dan kekayaan adalah satu-satunya penentu martabat. Anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib, perbudakan adalah norma, dan peperangan suku adalah hiburan yang tak berkesudahan. Hati-hati manusia keras membatu, tak tersentuh oleh belas kasihan, terjerat dalam lingkaran dendam dan keserakahan yang tiada akhir. Rasa takut akan masa depan mencekam setiap jiwa, keraguan merayapi setiap hati, dan kehampaan spiritual menjadi penyakit akut yang tak tersembuhkan. Apakah ini terdengar asing bagi Anda? Ataukah ada gema dari kegelapan masa lalu itu dalam masyarakat kita hari ini, dalam hati kita sendiri? Renungkanlah, berapa banyak dari kita yang merasa terperangkap dalam kegelapan versi modern. Kegelapan hutang yang melilit, kegelapan kekhawatiran akan masa depan, kegelapan keraguan dalam iman, atau kegelapan kesepian di tengah keramaian? Kita hidup di era informasi yang serba cepat, namun seringkali kita merasa lebih tersesat dari sebelumnya. Kita memiliki akses ke segala macam pengetahuan, namun kebijaksanaan seolah semakin sulit ditemukan. Ini adalah manifestasi dari kegelapan yang sama, hanya dalam bentuk yang berbeda. Jika Anda merasa iman Anda goyah, rezeki Anda stagnan, atau hati Anda dilingkupi kegalauan yang tak berujung, ketahuilah, Anda tidak sendiri. Rasa cemas, ketakutan akan kegagalan,
atau kehilangan arah adalah benang merah yang menghubungkan kita dengan manusia-manusia di zaman kegelapan itu. Mereka juga mencari makna, mencari kedamaian, mencari jalan keluar dari himpitan hidup. Dan apa yang akan saya ungkapkan di akhir akan menghubungkan semua ini, menunjukkan bagaimana solusi untuk kegelapan mereka adalah juga solusi untuk kegelapan kita. Kisah nyata dari zaman itu sungguh memilukan. Ambil contoh kisah Zaid bin Amr bin Nufail, seorang pria yang hidup sebelum kenabian, yang menolak menyembah berhala dan mencari kebenaran dengan akalnya sendiri. Ia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, bertanya kepada pendeta Yahudi dan Nasrani tentang agama Ibrahim yang hanif, namun tak pernah menemukan jawaban yang memuaskan hatinya. Ia melihat kekejaman masyarakatnya, kebodohan mereka dalam menyembah patung yang tak berdaya, dan kekerasan yang merajalela. Ia sering berkata, "Ya Allah, seandainya aku tahu cara ibadah yang Engkau sukai, niscaya aku akan beribadah dengan cara itu. Tapi aku tidak tahu." Betapa hampa dan putus asanya hati seseorang yang mencari kebenaran, namun tak menemukan petunjuk. Ini adalah gambaran dari jiwa-jiwa yang haus akan cahaya, namun terperangkap dalam kubangan lumpur kebodohan dan kesesatan. Atau kisah Qais bin Asim, seorang tokoh besar di zamannya, yang ketika ia masuk Islam, ia menceritakan bahwa ia pernah mengubur hidup-hidup 12 anak perempuannya sebelum Islam datang. Betapa mengerikannya praktik ini, sebuah cerminan dari dehumanisasi yang ekstrim, di mana nilai seorang manusia, apalagi seorang anak, tak lebih berharga dari segenggam debu. Ini adalah kisah-kisah nyata yang menunjukkan betapa gelapnya hati manusia ketika ia jauh dari petunjuk ilahi, ketika ia hanya mengandalkan hawa nafsu dan tradisi buta. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang mereka, melainkan tentang potensi kegelapan yang ada dalam diri kita semua, jika tanpa bimbingan yang jelas. Namun, bagaimana mungkin Allah membiarkan kegelapan ini berlanjut tanpa batas, dan apa kaitan semua ini dengan munculnya cahaya terbesar? Banyak di antara kita yang mungkin melihat problematik dunia hari ini dan merasa putus asa, merasa seolah kegelapan telah menguasai segalanya. Kita melihat berita tentang penipuan, korupsi, peperangan, dan ketidakadilan, dan kita bertanya, apakah ada harapan? Sejatinya, ada benang merah yang tak terlihat yang menghubungkan masa lampau dengan masa kini. Kondisi masyarakat jahiliyah, dengan segala bentuk dekadensi moral dan spiritualnya, adalah cerminan universal dari manusia yang kehilangan pijakan, kehilangan arah. Mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Sama seperti hari ini banyak dari kita yang menyembah harta, kedudukan, atau ego. Mereka hidup dalam sistem yang menindas yang lemah, sama seperti hari ini kita melihat kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan penindasan yang berkedok keadilan. Rasa cemas dan ketidakpastian yang mereka alami, akibat tidak adanya pedoman hidup yang jelas, adalah sama dengan kecemasan yang melanda jiwa-jiwa modern yang terputus dari nilai-nilai spiritual dan transenden. Kita semua, pada dasarnya, adalah pencari cahaya. Kita ingin hidup dengan damai, bermakna, dan memiliki tujuan. Kita ingin rezeki yang berkah, keluarga yang sakinah, dan hati yang tenang. Namun, seringkali kita tersandung, jatuh, dan merasa tersesat. Ini bukan karena kita lemah, melainkan karena kita kadang lupa pada peta jalan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Mengidentifikasi diri dengan perjuangan manusia-manusia di zaman kegelapan itu adalah langkah pertama untuk memahami bahwa masalah kita bukanlah unik, melainkan bagian dari siklus panjang perjalanan manusia menuju kesempurnaan. Setiap jiwa yang pernah merasa putus asa atau kehilangan arah akan menemukan resonansi dalam kisah-kisah yang saya sampaikan ini. Dan itulah mengapa memahami 600 tahun kegelapan, kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan, adalah begitu krusial bagi kita semua. Namun tunggu, ada sesuatu yang lebih mendalam dari sekadar cerita sejarah yang perlu Anda ketahui. Di tengah kegelapan yang pekat itu, bahkan sebelum fajar Islam menyingsing, ada beberapa tanda dan isyarat yang menunjukkan bahwa perubahan besar akan segera datang. Beberapa orang yang berakal dan berhati nurani, seperti Zaid bin Amr yang saya sebutkan tadi, meskipun tidak menemukan jalan yang jelas, mereka mulai menolak praktik-praktik keji dan mencari kebenaran. Ada pula kisah tentang perselisihan di antara suku-suku Quraisy terkait peletakan Hajar Aswad, yang pada akhirnya diselesaikan oleh seorang pemuda yang dikenal dengan julukan Al-Amin,
yang bahkan pada masa jahiliyah pun ia sudah dikenal sebagai sosok yang sangat jujur dan dipercaya. Sosok ini adalah Muhammad, yang kelak akan menjadi nabi terakhir. Ini adalah tanda-tanda awal dari cahaya yang akan datang, sebuah bukti bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya tanpa harapan. Gemerlap peradaban Persia dan Romawi, yang mengelilingi Jazirah Arab, juga sebenarnya sedang berada di ambang keruntuhan moral dan spiritual mereka sendiri, meskipun dari luar terlihat perkasa. Mereka tenggelam dalam kemewahan, kesombongan, dan praktik-praktik penindasan yang sistemik. Hal ini menegaskan bahwa kegelapan bukanlah monopoli suku-suku di Arab saja, melainkan sebuah kondisi universal yang menjangkiti kemanusiaan ketika ia jauh dari petunjuk ilahi. Kekuatan militer dan kekayaan materi tidak menjamin cahaya di hati. Jadi, apa yang terjadi pada zaman kegelapan itu, dan apa konsekuensinya bagi mereka? Kondisi mereka sangat rentan. Wabah penyakit mudah menyebar, konflik tidak pernah usai, kehidupan sangat tidak stabil. Kemiskinan merajalela, pendidikan tidak ada, dan kebodohan menjadi panglima. Mereka hidup dalam ketakutan akan serangan suku lain, takut kelaparan, dan takut akan kematian yang tak bermakna. Ini adalah konsekuensi langsung dari kehidupan tanpa moralitas, tanpa hukum yang adil, dan tanpa Tuhan yang sejati. Kehidupan mereka adalah gambaran nyata dari neraka dunia. Di sisi lain, ada sebuah persiapan ilahi yang sedang berlangsung. Jiwa-jiwa yang suci, meskipun sedikit jumlahnya, mulai merindukan kebenaran. Ada bisikan-bisikan dari agama-agama monoteistik yang tersisa, seperti Yahudi dan Nasrani, meskipun ajarannya telah diselewengkan, yang masih membicarakan tentang datangnya seorang nabi akhir zaman. Ini semua adalah petunjuk awal, sebuah janji bahwa 600 tahun kegelapan, kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan, akan segera berakhir. Dan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya adalah detail bagaimana cahaya itu muncul, dan bagaimana ia mengubah segalanya. Kehidupan di masa kegelapan itu, baik di Jazirah Arab maupun di kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, adalah bukti nyata dari kekosongan yang muncul saat manusia menempatkan diri mereka sebagai penentu kebenaran tertinggi. Moralitas menjadi relatif, keadilan tergantung pada siapa yang memegang kekuasaan, dan spiritualitas merosot menjadi tahayul atau ritual kosong. Mereka tenggelam dalam syirik, menyembah batu, pohon, bahkan nafsu mereka sendiri. Ini bukan hanya masalah iman, tetapi juga berdampak langsung pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Perbudakan merajalela karena tidak ada konsep kesetaraan martabat manusia. Riba dan penipuan adalah dasar transaksi ekonomi, menyebabkan ketidakadilan yang parah dan akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Perempuan diperlakukan sebagai properti, tanpa hak dan tanpa suara. Anak-anak yang lahir sebagai perempuan dianggap aib, yang mencerminkan hilangnya kasih sayang dan nilai kemanusiaan. Konflik dan dendam antar suku terus berkobar selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, menguras energi dan sumber daya, menciptakan lingkaran kekerasan yang tak berujung. Pernahkah Anda bertanya, mengapa doa saya terkadang terasa tidak terkabul, atau mengapa saya merasa terperangkap dalam siklus masalah yang sama? Seringkali, ini bukan hanya tentang apa yang kita minta, tetapi tentang kondisi hati dan lingkungan tempat kita hidup. Di zaman kegelapan itu, doa mungkin hanya berupa ratapan keputusasaan atau persembahan kepada berhala-berhala yang tidak berdaya. Tidak ada konsep tentang hubungan langsung dan intim dengan Tuhan yang Maha Mendengar, yang Maha Pengasih. Konsekuensi dari kehidupan semacam itu adalah keputusasaan kolektif. Orang-orang hidup dalam ketidakpastian yang ekstrim, tanpa rasa aman, tanpa harapan akan masa depan yang lebih baik. Mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari himpitan hidup, bagaimana mengakhiri penderitaan, atau bagaimana mencapai kebahagiaan sejati. Ini adalah buah dari sebuah peradaban yang tersesat, sebuah masyarakat yang buta arah. Namun, di tengah semua kehancuran ini, di puncak kegelapan itu, cahaya mulai menyingsing, bukan dari kerajaan-kerajaan besar, bukan dari kekuatan militer, tetapi dari sebuah tempat yang paling tidak terduga, dari seorang hamba yang paling mulia, membawa solusi yang akan mengubah wajah dunia selamanya.
Dan inilah rahasia terdalam yang ingin saya bagikan kepada Anda, sebuah kunci untuk memahami bukan hanya masa lalu, tetapi juga masa depan kita, dan bagaimana kita dapat mengatasi kegelapan apapun yang mungkin kita hadapi. Setelah 600 tahun kegelapan, setelah berabad-abad manusia tersesat dalam kebodohan, penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kehampaan spiritual, Allah yang Maha Bijaksana akhirnya menurunkan cahayanya yang paling terang dan sempurna melalui Nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan sekadar kedatangan seorang reformer sosial, melainkan sebuah revolusi spiritual dan moral yang mengubah segalanya dari akarnya. Pesan yang dibawa oleh Rasulullah, Islam, adalah jawaban yang komprehensif untuk semua penyakit yang menggerogoti peradaban di zaman kegelapan itu. Islam memperkenalkan konsep tauhid, keesaan Allah, yang menghancurkan semua bentuk penyembahan berhala dan meletakkan fondasi bagi pembebasan pikiran manusia dari tahayul dan ketakutan yang tidak rasional. Dengan tauhid, manusia memahami bahwa hanya ada satu pencipta, satu pengatur alam semesta, yang kepadanya segala permohonan harus ditujukan. Ini membebaskan jiwa dari perhambaan kepada sesama manusia atau materi. Islam membawa Al-Quran, sebuah pedoman hidup yang lengkap, yang mengatur segala aspek kehidupan dari ibadah pribadi hingga tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Al-Quran mengembalikan martabat perempuan, melarang penguburan anak perempuan hidup-hidup, dan memberikan mereka hak-hak yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Ia menghapus perbudakan secara bertahap, dan menegaskan prinsip kesetaraan semua manusia di hadapan Allah, tanpa memandang ras, warna kulit, atau status sosial. Nabi Muhammad sendiri bersabda, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas non-Arab, tidak pula bagi non-Arab atas orang Arab, tidak pula bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, dan tidak pula bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan takwa. Ini adalah deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang mendahului ribuan tahun konsep-konsep modern. Islam juga membawa keadilan sosial. Riba diharamkan, zakat diwajibkan, dan sedekah dianjurkan, semua untuk memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil dan mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Peperangan diatur dengan etika yang ketat, bukan lagi demi balas dendam atau keserakahan, melainkan demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Nabi Muhammad membangun sebuah masyarakat Madinah yang menjadi model peradaban berlandaskan kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Sahabat-sahabatnya, yang tadinya saling bermusuhan, bersatu padu menjadi satu umat yang kuat. Orang-orang yang miskin dan tertindas menemukan suara dan martabat mereka. Inilah puncak dari pembebasan dari 600 tahun kegelapan. Kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan. Ini adalah jawaban ilahi yang mengubah wajah bumi, dari kebodohan menjadi ilmu, dari perpecahan menjadi persatuan, dari kegelapan menjadi cahaya terang benderang. Perubahan ini bukan sekadar teori, melainkan sebuah transformasi nyata yang disaksikan oleh seluruh dunia. Sekarang, bagaimana kita mengaplikasikan pemahaman mendalam ini ke dalam kehidupan kita yang serba modern ini? Kita telah melihat bagaimana 600 tahun kegelapan, kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan, adalah sebuah periode yang penuh dengan pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwa manusia, tanpa petunjuk ilahi, cenderung tersesat dan menciptakan kegelapan bagi diri mereka sendiri dan orang lain. Ini berlaku tidak hanya untuk masyarakat di masa lalu, tetapi juga untuk setiap individu dan komunitas di zaman sekarang. Apakah kita menyadarinya atau tidak, kegelapan dapat merayapi hati kita dalam bentuk kecemasan, rasa tidak aman, keserakahan, iri hati, atau keputusasaan. Oleh karena itu, optimasi dan aplikasi pertama dari pelajaran ini adalah kembali kepada sumber cahaya sejati, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda merasa terjebak dalam hutang, pelajari bagaimana Rasulullah dan para sahabat mengelola rezeki mereka dengan berkah, bagaimana mereka mengutamakan kejujuran dalam perdagangan, dan bagaimana mereka senantiasa bergantung kepada Allah dalam setiap urusan. Mereka bukan hanya berjuang secara fisik, tetapi juga secara spiritual, dengan doa, zikir, dan tawakal. Jika iman Anda terasa lemah, renungkanlah kisah-kisah para nabi, bagaimana mereka menghadapi ujian dengan kesabaran dan keyakinan yang teguh. Kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan Fir'aun,
Nabi Ibrahim yang diuji dengan api, atau Nabi Yusuf yang diuji di penjara. Kisah-kisah ini menegaskan bahwa setiap kesulitan adalah ujian untuk menguatkan iman, bukan untuk menghancurkannya. Kedua, terapkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang dalam setiap interaksi Anda. Jika masyarakat jahiliyah runtuh karena ketidakadilan dan kekerasan, maka masyarakat kita dapat bersinar jika kita menegakkan keadilan dan menyebarkan kasih sayang. Jadilah agen perubahan di lingkungan Anda, dimulai dari keluarga Anda sendiri. Perlakukanlah orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Berikan hak-hak mereka. Jangan biarkan keserakahan dan egoisme menguasai hati Anda. Ketiga, jadilah pembelajar seumur hidup. Di zaman kegelapan, kebodohan adalah akar masalah. Di zaman kita, meskipun informasi melimpah, kebijaksanaan seringkali langka. Carilah ilmu yang bermanfaat, renungkanlah ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun yang terhampar di alam semesta. Semakin Anda memahami, semakin Anda akan melihat pola-pola ilahi yang menunjukkan jalan keluar dari setiap kesulitan. Untuk menjawab pertanyaan yang sering muncul, bagaimana cara agar doa saya terkabul? Atau, bagaimana saya bisa mendapatkan rezeki yang berkah? Jawabannya terletak pada prinsip-prinsip yang sama yang membawa cahaya setelah 600 tahun kegelapan. Pertama, bersihkan hati Anda dari syirik kecil dan besar, dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kedua, perbaiki hubungan Anda dengan Allah melalui sholat, zikir, dan tilawah Al-Quran. Ketiga, perbaiki hubungan Anda dengan sesama manusia melalui keadilan, kasih sayang, dan memberi manfaat. Keempat, ikhtiarlah dengan sungguh-sungguh dan profesional dalam setiap urusan, namun tetaplah tawakal. Rezeki datang dari Allah, tetapi ikhtiar adalah jembatan. Dan kelima, bersabar dan yakinlah pada ketetapan Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan doa hambanya yang tulus. Dia adalah cahaya yang selalu ada, bahkan di tengah kegelapan paling pekat sekalipun. Saudaraku seiman, kita telah melakukan perjalanan spiritual dan intelektual yang mendalam, menyingkap tabir 600 tahun kegelapan, kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan. Kita telah melihat betapa hancurnya manusia ketika ia menjauh dari petunjuk ilahi, dan betapa agungnya cahaya Islam yang datang untuk membebaskan mereka dari belenggu kebodohan, penyembahan berhala, dan ketidakadilan. Ini adalah sebuah kisah yang bukan hanya milik masa lalu, melainkan sebuah cermin yang memantulkan kondisi jiwa dan masyarakat kita hari ini. Kita belajar bahwa kegelapan hanyalah ketiadaan cahaya, dan bahwa cahaya selalu ada, menunggu untuk kita nyalakan dalam hati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak, angkat kedua tangan kita, dan panjatkan doa ini dengan sepenuh hati, memohon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Rabb semesta alam, segala puji hanya bagi MU. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Engkaulah yang menyingkap kegelapan dengan nur hidayah MU. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, dan Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan MU. Ya Allah, kami mohon kepada MU, dengan keagungan nama MU dan kebesaran sifat-sifat MU, terangilah hati kami dengan cahaya iman, sebagaimana Engkau telah menerangi dunia setelah 600 tahun kegelapan. Kisah nyata zaman sebelum Nabi Muhammad yang jarang diceritakan. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak, dosa yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Bersihkanlah hati kami dari noda-noda syirik, kemunafikan, dan sifat-sifat tercela lainnya. Ya Allah, jika di antara kami ada yang sedang terhimpit hutang, maka lunaskanlah hutang-hutang mereka dengan cara yang halal dan berkah. Jika ada yang merasa rezekinya stagnan, maka bukakanlah pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, rezeki yang baik, yang mencukupi, dan yang membawa keberkahan. Jika ada yang imannya lemah, maka kuatkanlah iman mereka, kokohkanlah hati mereka di atas agama MU. Jadikanlah kami hamba-hamba MU yang senantiasa bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Jika ada di antara kami yang merasa cemas akan masa depan, atau merasa tersesat dalam kebingungan, maka berikanlah ketenangan jiwa, tunjukkanlah jalan yang lurus, dan bimbinglah kami menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bentuk kegelapan di zaman modern ini,
kegelapan maksiat, kegelapan kebodohan, kegelapan kefakiran, dan kegelapan hati yang lalai dari mengingat MU. Jadikanlah kami generasi yang mengambil pelajaran dari sejarah, yang menghargai setiap tetes cahaya yang Engkau turunkan melalui Nabi MU yang mulia. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mencintai Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi MU, dan berpegang teguh pada tali agama MU. Kumpulkanlah kami kelak di surga MU bersama para nabi, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ya Allah, berkahilah setiap langkah kami, setiap usaha kami, dan setiap niat baik kami. Terimalah doa kami ini, ya Rab, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.